Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala manittaba'ahu hudallah ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian kita panjatkan pula salam dan sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamiyah kepada umatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah. Hidup di dunia merupakan suatu hal yang dinilai sebagai rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam setiap berdoa seringkali diakhiri atau doa kita diakhiri dengan ungkapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ungkapan Rabbana atina fid dunya hasanah yang dapat diartikan sebagai ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kehidupan di dunia yang baik. Fid dunya hasanah. Kita semua menghendaki fid dunya hasanah. Tetapi yang harus kita sadari bahwa untuk meraih ad-dunya hasanah, kehidupan di dunia hasanah, itu diperlukan syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Salah satu dari syarat itu namanya adalah kafafur rizki, mendapatkan rezeki yang cukup. Ada beberapa syarat, diantaranya adalah al-usratus sholihah, kemudian kafafur rizki, al-amnu fil haya, dan sihhatul jasmaniyah, yang artinya adalah untuk mendapatkan dunia yang baik, mesti kita dianjurkan untuk memiliki al-usratus sholihah, keluarga yang sholihah. Karena keluarga sholihah akan menyebabkan terwujudnya ketenangan batin, kenyamanan jiwa dalam hidup ini. Kemudian yang kedua, kafafur rizki, rizki yang cukup. Dan yang ketiga adalah al-amnu fil haya, rasa aman dalam lingkungan kita hidup. Dan yang keempat, as-sihhatul jasmaniyah, sehatnya jasmani. Nah, yang terkait dengan topik kita hari ini adalah kafafur rizki, rezeki yang cukup. Rezeki kita yakin berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang patut kita sadari
bahwa rezeki itu tidak datang sendiri. Pasti harus dicari, diusahakan. Nah, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan, walaupun umat Islam tekun beribadah, tapi jangan lupa untuk mencari rezeki. Ungkapan itu dapat ditemukan dalam surat Al-Jumu'ah. Fa'idha qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan apabila kamu semuanya sudah menyelesaikan sholat Jumat atau sholat-sholat yang lain, fantasiru fil ardi, segeralah bertebaran, bepergian ke arah yang dituju. Untuk apa? Wabtahu min fadlillah, untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mencari rezeki tadi disyaratkan wadhkurullaha katsiran. Jangan lupa dalam mencari rezeki juga mesti selalu ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup la'allakum tuflihun. Semoga dengan upaya yang diiringi zikir pada Allah, kalian semua akan beruntung dalam usahanya. Nah, ada hal-hal yang penting dalam ayat ini. Yang pertama, fa'idha qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi. Apabila sholat sudah selesai ditunaikan, segera beranjak untuk mencari rezeki. Ini ajaran, jangan sampai dengan alasan ibadah, setelah sholat tetap ada di masjid, tidak keluar-keluar, dan akhirnya tidak berusaha mencari rezeki. Ini pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab. Pagi hari, subuh, beliau berjamaah dan beliau menjadi imam sholat karena sebagai khalifah. Selesai sholat, zikir, berdoa, kemudian memberikan informasi tentang keadaan umat Islam karena beliau sebagai pimpinan negara. Setelah itu pulang. Ketika akan pulang, beliau melihat salah seorang sahabat duduk di pojokan masjid, masih berzikir, masih berdoa. Maka beliau membatin, wah, tekun juga sahabat yang satu ini. Beliau pulang. Waktu duhur, beliau datang lagi ke masjid untuk sholat jamaah, masih melihat sahabat yang tadi duduk di pojokan masjid terus berzikir dan berdoa. Beliau membatin, tekun amat. Tapi ketika asar masih tetap ditemukan orang tersebut, maka ditanyakan, apa yang kamu kerjakan? Duduk dari pagi sampai asar, berzikir, berdoa. Selain itu apa yang kamu kerjakan? Ya Amirul Mukminin, wahai Amir Mukminin, saya berzikir dan berdoa mohon pada Allah agar aku dikaruniai rezeki. Apa usahamu untuk mendapat rezeki? Berdoa dan berzikir. Saya yakin Allah pasti mengabulkan doa saya. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, niscaya Tuhan akan mengabulkan. Dengan duduk saja, dengan berdoa saja, benar. Langsung Umar melolos pedangnya. Keluar, usaha, kerja, baru kamu dapat rezeki. Innas sama'a la tumtiru dhahaban. Karena langit tidak akan menurunkan hujan emas. Emas, rezeki harus dicari. Kamu hanya ingat ud'uni astajib lakum. Lupa ayat yang lain. Apa itu? Surat Al-Baqarah
186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Yang artinya, wahai Nabi Muhammad, apabila ada hambaku bertanya tentang diriku Allah, jawablah, Allah itu dekat. Ujibu da'wat da'i, saya akan mengabulkan siapapun yang berdoa memohon kepadaku. Tapi ada 2 syarat. Apa syaratnya? Fal yastajibuli. Syarat pertama, hendaknya dia selalu merespon, menjawab ajakan, perintah, tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wal yu'minu bi, hendaknya dia betul-betul yakin terhadap Allah yang akan mengabulkannya. Ini ada 2 syarat. Pertama, fal yastajibuli. Hendaknya betul-betul mau merespon, mau menjawab, mau melakukan tuntunan Allah. Tuntunan Allah apa? Dalam hal rezeki, hendaknya setiap orang mau berupaya, mau bekerja untuk mendapatkan rezeki itu. Tanpa bekerja, tidak akan dapat. Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya, wa kuli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan wahai Nabi Muhammad pada umatmu, bekerjalah. Wa kuli malu. Kalau dipotong wakul, katakan malu, bekerjalah. Maka Allah akan memperhatikan apa yang kamu kerjakan. Rasulullah akan mengapresiasi apa yang kamu lakukan. Dan masyarakat di sekitarmu pun akan menghargai semua yang kamu usahakan. Bekerja. Dengan bekerja, setiap manusia, baik dia mukmin atau kafir, baik dia bertauhid atau musyrik, baik dia percaya pada Allah maupun yang ateis, begitu mereka bekerja, pasti Allah akan mengkaruniakan rezekinya tanpa pandang bulu. Tidak hanya orang mukmin yang akan dikasih rezeki bila bekerja, tapi semua manusia. Bahkan makhluk hidup lainnya pun selalu diberi rezeki oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan semua makhluk hidup yang ada di bumi akan ditanggung rezekinya oleh Allah. Apalagi kita manusia dengan syarat bekerja, berusaha. Nah, dalam ayat pada surat Al-Jumu'ah tadi diungkapkan wabtahu min fadlillahi wadkurullaha katsirun. Carilah rezeki Allah dengan diiringi zikir, selalu ingat akan ajaran Allah sebanyak-banyaknya. Ini yang penting. Kenapa? Dalam mencari rezeki, semua orang ingin mendapatkannya yang banyak. Karena itu umat Islam diajari doa, Allahumma rzuqni rizqan wasi'an. Apa artinya? Ya Allah, anugerahkan rezeki kepadaku, rezeki yang banyak. Nah, wasi'an. Kemudian baru halalan. Kemudian thayyiban. Kemudian mubarakan. Nah, ini doa yang diajarkan kita untuk mendapatkan rezeki. Di sini sebagian manusia, sebagian orang karena didorong keinginan mendapatkan rezeki yang banyak, seringkali tidak lagi mematuhi tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali menyimpang dari ajaran-ajarannya untuk berbisnis, bekerja dengan cara yang lurus. Mereka berbuat curang, melakukan penyimpangan, mengambil hak orang lain, mengkorupsi uang yang
bukan miliknya. Maka ayat tadi wadkurullaha katsira. Berzikirlah, ingatlah pada Allah. Kalau kita selalu ingat pada Allah, niscaya saat mencari rezeki, bila terdetik keinginan untuk berlaku curang, maka ingatannya akan kembali pada Allah. Dan ingatan ini akan memperingatkan yang akan kamu lakukan sesuatu yang menyimpang. Kamu selalu sholat, selalu berzikir. Jangan nodai semua itu dengan keinginan berbuat curang. Kalau kita berzikir sebanyak-banyaknya, akan menjadi filter. Karena itu Rasulullah mengungkapkan, bila seseorang akan keluar rumah untuk mencari rezeki, awalilah minimal dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Ketika akan keluar dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ada keyakinan bahwa saya bekerja dengan nama Allah, melibatkan Allah. Karena Allah Maha Baik, mestilah apa yang saya lakukan selalu dalam tuntunan yang baik. Karena Allah Maha Benar, mestilah saya menjauhi segala hal yang batin. Apalagi kalau ucapan bismillah itu kemudian diikuti selalu dengan zikir. Sambil naik kendaraan, tidak lepas hatinya paling tidak mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Orang yang demikian selalu berzikir istiqomah, dia akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Apa artinya? Sesungguhnya seseorang yang mengungkapkan, meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah, kemudian istiqomah dalam keyakinan itu, diikuti selalu berzikir, tatanazzalu, Allah akan mengirim para malaikat untuk menjaganya. Baik menjaga secara jasmaninya maupun rohaninya. Kalau rohaninya terdetik keinginan, pikiran untuk menyimpang, zikir tadi akan mengingatkan dia. Kamu selalu menggunakan lisanmu untuk berzikir. Waj'alna awaj'al lisanana lisanad dzakirin. Jadikanlah lisanku, lidahku sebagai lidah orang yang selalu berzikir. Jangan dinodai dengan penyimpangan. Bila itu dilakukan, yakinlah rezeki yang kita dapatkan adalah halalan thayyiban mubarakan. Tapi halalan thayyiban belum tentu mubarakan kalau tidak diingat satu hal lagi. Apa itu? Terdapat dalam surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij ayat 23. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal marhum. Dan orang-orang yang selalu ingat bahwa dalam sebagian rezekinya ada bagian kecil yang bukan miliknya. Milik siapa itu? Lis-sa'ili wal marhum. Milik orang du'afa yang selalu mengharapkan sedekah dari orang-orang yang berkecukupan. Atau orang-orang yang tidak punya tapi malu untuk meminta-minta. Kita mendapatkan rezeki dari Allah melalui orang lain. Nggak ada yang dapat rezeki langsung dari Allah, tidak ada. Pasti melalui orang lain. Para pedagang mendapat rezeki melalui pembeli.
Dia punya dagangan banyak, tanpa ada pembeli, nggak akan ada rezeki. Petani mendapatkan rezeki mengolah sawah, cangkul dari orang lain. Bibit mungkin dia harus beli, pupuk harus beli melalui orang lain. Karena rezeki kita dari Allah melalui orang lain, maka agar rezeki kita tetap berkah, mesti hakun maklum, bagian kecil dari rezeki kita disisihkan untuk diberikan pada orang lain yang memerlukan. Karena dari orang lain, ya, rezeki kita melalui orang lain, sebagian kita sedekahkan kepada orang lain. Nah, di sini tuntunan Al-Quran bahwasanya mencari rezeki harus diikuti zikir, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mencari, selalu yang mencari, walaupun Anda yang bekerja dan mendapatkan, tapi 2,5% bukan milik. Ini milik Allah yang dititipkan untuk diberikan pada orang lain. Bila itu dikerjakan, yakinlah pesan Rasul, Allahumma rzuqni rizqan wasi'an, halalan, thayyiban, mubarakan. Nah, ini yang penting, yang belakang, mubarakan akan terwujud. Sehingga apa yang ada pada kita merupakan rezeki Allah yang mengandung berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Waktu bangkit jiwaku